Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 1012104, kelas B121, akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Maut untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 6. Pengertian kematian. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit, seperti firman Allah Ta'ala berikut ini, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Tiga kemuliaan manusia yang mengingat kematian. Yang pertama, segera bertaubat. Taubat adalah penyesalan. Semakin besar rasa penyesalan seorang pelaku dosa itu bagaikan sedang diperas segala kotoran dari dosa dari dirinya hingga benar-benar habis dan kering. Syarat kedua, memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Manfaat bertaubat mampu membersihkan jiwa dan dari beban dosa dan membawa kedamaian batin dan memungkinkan seseorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kasih sayangnya. Dengan sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, hati qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Menurut Muhammad bin At-Tirmizi, bahwa qanaah adalah jiwa yang rela terhadap pemberian rezeki yang telah ditentukan. Justru orang yang selalu tidak puas, maka ia senantiasa merasa kekurangan. Akan tetapi, orang yang qanaah, jiwanya menjadi tenang dan mensyukuri rezeki dari Allah. Yang ketiga, giat ibadah. Seseorang yang dicap rajin beribadah ialah mereka yang mempunyai kesolehan individu atau ritual. Kesolehan ini lebih mengarah pada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Datangnya kematian menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, kematian dijelaskan sebagai salah satu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang kematian. Yang pertama, surat Al-Ankabut ayat 57. Yang artinya, setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian, kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini akan mengalami kematian dan setelah itu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 185. Yang artinya, setiap jiwa akan merasakan mati dan kamu akan diberi balasan penuh pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat ini
menjelaskan bahwa kematian adalah suatu kepastian dan setiap orang akan mendapat balasan atas perbuatannya di akhirat. Yang ketiga, surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang beramal dengan baik. Yang keempat, surat Al-Jumu'ah ayat 8, yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan semua akan menghadapinya. Dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa kematian adalah bagian dari rencana Allah sebagai pencipta. Setiap manusia akan menghadapi kematian dan setelah itu akan menghadapi hari kiamat untuk menerima balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong manusia untuk selalu mempersiapkan diri dengan berbuat baik dan taat kepada Allah SWT agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah proses yang dialami seseorang menjelang kematian. Proses ini seringkali dianggap sebagai momen yang sangat berat dan menentukan bagi seseorang. Dalam Islam, sakaratul maut dianggap sebagai saat-saat terakhir seseorang di dunia ini sebelum menghadapi kematian dan memasuki kehidupan akhirat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan dahsyatnya sakaratul maut. Yang pertama, surat Al-Qiyamah ayat 26-27, yang artinya, dan sekiranya engkau mengetahui dengan ilmu yang pasti tentang siksa yang pedih, kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam itu. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata yang pasti. Ayat ini menggambarkan betapa pedihnya siksaan yang akan diterima oleh orang-orang kafir di akhirat, dan sakaratul maut adalah awal dari proses menuju kepedihan tersebut bagi orang yang tidak beriman. Yang kedua, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin dikeluarkan dari tubuhnya dengan rasa sakit yang sama ketika air mengalir dari leher botol. Hal ini menggambarkan bahwa sakaratul maut bisa sangat menyakitkan bagi seseorang mukmin, tetapi kesabarannya akan membawanya menuju surga. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan datang kepada seseorang dari kalian dan berkata, Ingatkah kamu itu, hingga ia mengalami kerusakan akhir. Hadis ini menunjukkan bahwa setan akan berusaha menggoda dan menyesatkan seseorang di saat-saat terakhirnya. Sedangkan sakaratul maut sebagai momen yang sangat kritis dalam kehidupan seseorang. Yang keempat, surat Al-Waqiah ayat 83-85, yang artinya, apakah kamu menggali lubang kubur untuk dirimu? Maka sesungguhnya kamu mendekati kebenaran yang pasti. Tidak ada yang dapat menolaknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah kebenaran yang pasti dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Dari ayat-ayat dan hadis di atas, kita dapat memahami bahwa sakaratul maut adalah saat yang sangat penting
dan berat bagi seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk selalu berdoa agar diberikan kematian yang baik dan husnul khatimah. Amin ya Allah. Serta mempersiapkan diri dengan amal soleh dan bertaubat nasuha menjelang sakaratul maut. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, memperbanyak amal soleh, serta memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut dan diberikan kematian yang baik serta husnul khatimah. Amin amin ya Allah. Yang terakhir, pentingnya mengingat kematian. Bagaimana dengan manusia yang mengharapkan kematian segera datang? Berikut adalah dua hadis yang Al-Quran yang membahas tentang manusia yang mengharapkan kematian segera datang. Yang pertama, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena bara bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap mati, hendaklah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku dan matikan aku jika kematian lebih baik bagiku. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat 567 dan hadis riwayat Muslim 2680. Yang kedua, janganlah seorang muslim mengharapkan dan berdoa memohon kematian sebelum waktunya tiba. Sungguh, bila orang dari kalian meninggal dunia, amalnya terputus. Sungguh, umur orang mukmin itu menambahkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim ayat 2686. Hendaknya manusia senantiasa bersabar dengan ketetapan dari Allah Ta'ala dan senantiasa istiqomah di jalannya. Janganlah berputus asa, karena sesungguhnya putus asa itu memberikan peluang kepada setan untuk melemahkan hati manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.